Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu nasira. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji serta puja mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia pada kita semua di malam yang kita inginkan, walaupun pada kesempatan ini seharusnya malam Minggu itu adalah kita harusnya nyantai-nyantai, ngopi bareng, makan bareng. Tapi kita alhamdulillah di saat ini berkat ridho Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang Allah cintai, yaitu di Masjid Al-Muslimin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini mendapatkan bimbingan iman dan Islam dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan syafaatul udma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, marilah kita sampaikan kepadanya, semoga menjadi pengikut serta kita semuanya pada kesempatan ini. Tiada lain, tidak ada kata yang mesti saya ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah bahwa tidak ada lagi hamba Allah yang dicintai Allah. Salah satunya adalah orang yang saling berkumpul dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita menuntut ilmu. Berkaitan dengan itu, dalam satu hadis disampaikan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma alamatu imanukum." Kalau kita mengaku menjadi orang yang beriman, pasti ada ciri orang yang beriman. Apa itu ciri iman kita semua? Wa ma alamatu imanukum. Apa ciri iman kalian? Maka Nabi SAW menjawab, arba'u alamat. Ciri orang yang iman kepada Allah ada 4 cirinya. Yang pertama, hubbul masjid, cinta kepada masjid. Kita tinggal tanya, apakah kita cinta sama masjid atau justru kita jauh dari masjid? Sebab nanti di hari kiamat, salah satu orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari itu, pada hari tersebut adalah dikala kita semuanya ditelanjang, wa kullukum uryanun. Setiap kalian di hari itu akan ditelanjang. Kita tidak memiliki orang yang melindungi di hari itu. Maka Allah berfirman, hadal yaum, ini adalah hari yaumul fasli. Di hari ini kalian akan merasakan amal yang apa kalian lakukan di alam dunia ini. Maka disitulah manusia baru merasakan siapa yang akan menolong kita. Salah satu yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki qalbun al-muta'allaqu bil masjid. Hatinya yang selalu naik ke masjid. Di masjid kita zikir kepada Allah, di luar masjid kita zikir kepada Allah. Dimanapun kita berada, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya, wa man dzakaroni fi malain dzakarallahu fi malain wa man dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Siapa orang yang menyebut aku, berzikir bersama-sama
berjamaah menyebut nama kami, maka Allah akan menyebut orang tersebut di hadapannya nanti bersama dengan orang-orang yang banyak. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang berada di malam minggu ini, kita mendapatkan panggilan dari Allah, disebut-sebut oleh Allah sebagai hamba Allah yang bisa bersyukur kepadanya. Sebab orang yang bisa bersyukur kepadanya, Allah janji di dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wala ya kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wa itta'adzana rabbukum, dan Tuhanmu telah mengingatkan kepada kita semua. La in syakartum, la-nya termasuk kepada la syartiyah dalam arti syarat. La in syakartum, jika kalian bisa bersyukur, la azidannakum, maka Allah menjawab, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmatnya. Jika orang itu sehat, maka Allah akan berkahi kesehatannya menjadi dalam ridhonya. Jika orang tersebut memiliki harta benda, maka harta bendanya akan Allah ridhoi. Jika dia punya pasangan hidup, maka pasangan hidupnya, suami dan istri, akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita bersyukur kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan berkah darinya. Sebab hanya orang yang bersyukurlah yang akan mendapatkan pahala nanti di sisi Allah. Tapi sebaliknya, jika orang dalam hidup ini cuma sia-sia, punya harta, dia tidak bahagia karena dipakai untuk yang tidak baik, dipakai menolong kepada hal yang durhaka. Tapi kalau harta kita diberikan oleh Allah, dipakai di jalan Allah, seperti yang diingatkan di dalam ayatnya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apakah kalian ingin aku tunjukkan jual beli yang akan menyelamatkan kita dari siksa yang sangat pedih? Apa itu jawabannya? Tu'minuna billah, kalian iman kepada Allah. Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuang kalian dengan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat sosok para pejuang Allah. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah seorang saudagar Islam di masa silam 6 abad ke belakang. Mari kita lihat, dengan dia digelari oleh umat manusia pada saat itu disebut dengan As-Siddiq. Kenapa disebut As-Siddiq? Karena dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik dengan kata-katanya, dengan pekerjaannya, bahkan hartanya pun sampai habis. Dia tidak pernah berpikir apakah akan rugi atau tidak. Inilah sosok yang perlu kita turut, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita contoh dalam kehidupan. Ada lagi seorang yang dermawan, adalah istri beliau sendiri. Siapa namanya? Kang Ade saha? Namanya adalah Siti Khadijah. Beliau adalah janda. Walau janda tapi kaya. Janda kaya, perhatian cintanya cuma satu, hanyalah kepada junjunannya, yaitu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mendapatkan hartanya itu dipakai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu keterangan disebut,
Wahai bagindaku, jika engkau berjuang di jalan Allah, kau sudah tiada hartamu, kau sudah tidak ada yang memberi jalan untuk menuju berjuang di agama Allah. Pada saat itu tinggal aku sendiri, hartaku sudah habis, jiwaku sudah tidak berdaya. Bahkan jika aku mati pada saat itu, aku rela tulang belulangku dipakai untuk berjuang di jalan Allah. Itulah ciri hamba Allah sebagai pejuang di jalan Allah. Kalau kita kembali pada kita semua, jangankan tulang belulang kita yang dipakai di jalan Allah, dengan ngantuk saja kita sudah kalah. Kita misalkan mau bangun malam, kita tahu siapa orang yang bangun tengah malam. Kata Allah, aku akan lindungi nanti dari berbagai kekurangan, baik itu kekurangan harta, dari kekurangan jiwa, segalanya Allah akan lengkapi kalau dia suka bangun malam. Kita tahu itu semua, terkadang kita pun melalaikannya. Kenapa? Kita kalah dengan ngantuk. Hadirin yang berbahagia, itulah contoh kepada kita semuanya bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, begitupun sahabat yang lainnya, mereka itu memiliki harta benda tetapi dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah nanti di hari kiamat. Dan semoga kita pun di hari ini, di malam ini, seharusnya kita ini pada istirahat, tetapi kita melangkahkan kaki dengan tujuan untuk mencari ridho Allah. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ciri orang yang beriman kepada Allah itu ternyata ada cirinya. Tidak kalah bedanya seperti kita manusia, ada laki-laki dan ada perempuan. Cirinya pasti ada, jelas tidak akan salah mana itu laki-laki dan mana perempuan. Begitupun orang yang iman kepada Allah dan orang yang kufur, pasti akan ada cirinya. Di antara cirinya yang pertama adalah cinta kepada masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada masjid. Orang yang cinta kepada masjid, cirinya adalah ya'muru masajidan, memakmurkan masjid. Jika masjid itu lampunya belum nyala, kita buat masjid tersebut menjadi nyala. Bila masjid itu sepi, tidak ada orang di dalamnya untuk zikrullah, maka kita ikut bersama dengan orang-orang yang ada di masjid. Nah, itu kita termasuk kepada memakmurkan masjid. Bila masjid itu sudah tidak layak dipakai, kita sumbangkan harta yang kita miliki dengan berapapun. Itulah yang akan mendapatkan nanti perlindungan Allah, orang-orang yang mencintai kepada masjidnya. Sebab masjid ini dibangun, al-masjidu ussisa ala taqwa. Masjid dibangun adalah untuk membentuk pribadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan mengisi surga. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Bahwa surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ciri orang yang beriman itu adalah hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Coba kita semua cinta ya kepada Al-Quran, pasti. Alhamdulillah kita cinta. Ada yang sudah hafal 30 juz? Hafal? Alhamdulillah hafal ya 30 juz. Bahwa Al-Quran itu berjumlah 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Itu. Berapa huruf? Iya.
Alhamdulillah kita pada hafal semua. Mudah-mudahan ya, karena orang yang hafal Al-Quran itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Apa? Pertama, akan dipanjangkan usia. Jadi kalau kita ingin panjang umur, meskipun kita tidak memohon kepada Allah dengan doa Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umurku, tapi kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, dialah akan cepat meninggal. Ya, itu kan istilah. Jadi panjang usia itu dalam artian kalau umur itu kan sudah diukur, sudah ditentukan 4 hal ketika ruh kita dimasukkan ke dalam jasad. Ada 4 hal yang telah ditentukan Allah. Pertama adalah umurnya, ajalnya, rizkinya, jodohnya. Itu tidak lepas. Tapi bagaimana dengan doa tersebut? Semoga Allah memanjangkan umur. Dalam artian umur di sana, walaupun kita sudah tiada di dunia ini, tapi namanya akan selalu dikenang kebaikannya. Kalau jasadnya memang kan semua tidak akan terlepas dari ketentuan Allah. Dan kematian itu sudah pasti. Menurut para ahli, hakikat hidup itu sebetulnya kematian. Benar gak? Bahwa hidup kita ini adalah kematian. Coba, orang yang cantik pasti mati. Orang yang kaya pasti mati. Apalagi kalau orang yang tidak cantik, tidak cakep, tidak kaya, biasa-biasa, merasa hidup ini milik kita. Padahal kita ini cuma dititipi Allah ya, dikasih kesempatan, diamanati. Jasad amanat dari Allah. Kita bisa berkata karena Allah, bisa berjalan karena Allah, banyak rezeki karena Allah, bukan karena kecerdasan kita dalam ilmu ekonomi sehingga kita bisa jadi kaya, bukan. Tapi itu semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke sini, ke masjid ini bukan karena ibu-ibu sudah makan sehat, bukan. Ada banyak orang yang sehat, udah makan kenyang, tapi gak bisa pergi ke masjid. Nah, ini ternyata adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dicintai Allah itu salah satunya al-muta'allaqun bil masjid. Hatinya selalu naik ke masjid. Oh, ini malam minggu, meskipun gak diumumkan, hatinya terpanggil untuk datang kepada Allah sebelum kita nanti dipanggil sama Allah. Karena kan dalam keterangan disebut waman a'ma fid dunya faqad a'ma fil akhirah. Siapa orang yang merasa membuta tulikan dirinya ketika Allah panggil, ternyata dia merasa karena banyak harta, karena dia merasa sehat selalu, karena dia banyak alasannya gitu dalam hidup ini. Nah, itu semua tiada lain adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut bersyukur dalam kesempatan ini bisa berkumpul di tempat yang mulia, di masjid ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kedua ciri orang beriman itu adalah suka cinta kepada Al-Qur'an, sehingga minimalnya Al-Qur'an itu dibaca. Minimal dibaca. Maksimalnya diterjemahkan dalam amal. Mana orang yang selalu membaca Al-Quran akan kelihatan wajahnya akan selalu berseri. Kenapa? Tidak pernah bingung. Ya, leres gitu Coti. Jadi jalmi anu osok maos Al-Quran bakal berseri-seri. Kenapa seperti itu? Karena Allah menyimpan dengan ridhonya sehingga wujud dirinya menjadi berkah. Begitupun terhadap hartanya. Meskipun kita punya harta sedikit, tapi menjadi berkah, insya Allah akan menjadikan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itu ciri yang kedua adalah cinta kepada Al-Quran. Maka Nabi mengisyaratkan pada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian semua Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Kita tinggal mengamalkan. Dalam sehari atau dalam setahun, kita bersyukur kalau dalam satu hari bisa tamat. Ya, ada yang sehari tamat. Mungkin kita berpikir kalau kita menamatkan dalam satu hari, ya bisa, iya. Biidnillah, ya betul. Jika Allah mengizinkan, kenapa tidak? Siapa? Seperti Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i kan dalam kurun waktu usianya 10 tahun itu udah bisa ketalar Al-Quran. Jadi beliau itu kalau jalan dari satu tempat menuju ke tempat lain, beliau itu bertambah ilmunya. Jadi nyampe ke satu tempat, dia bisa mengarang kitab. Kalau kita, ini bandingannya dengan kita, misalnya kita berjalan keluar dari rumah, balik lagi ke rumah, apa yang didapat? Kadang berpikir, apa sih yang didapat oleh kita? Paling capek. Nah, ini perbedaan dengan orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan. Yang ketiga, ciri orang yang beriman itu adalah cinta sama ilmu. Nah, tadi seperti Imam Syafi'i itu sendiri, beliau itu cinta pada ilmu. Sampai tidur pun dia tidak pernah melupakan baca ilmunya, mengkaji ilmunya. Berjalan pun dia mengkaji ilmu. Naik kendaraan dia membaca ilmunya. Kalau kita terkadang-kadang ngapalkeun teh lamun bade dites itu. Sebab kita mah tidak ada yang mengetes, akhirnya jarang menghafal. Padahal kita nanti di hari kiamat nanti kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Summalatus alunna yauma idin anin naim. Kata Allah, seluruh nikmatku akan aku minta pada kalian semua. Apa nikmat apa saja? Pertama adalah Allah kasih nikmat ajrom. Apa itu ajrom? Ajrom itu jasad. Tangan, kaki, mata, telinga, hidung, semua yang Allah berikan sama kita, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk alat kesempurnaan manusia. Apa? Akal. Kita diberi akal untuk membedakan dengan makhluk yang lain. Yang kedua, Allah berikan untuk kesempurnaan manusia apa? Kolbu, hati. Untuk apa? Untuk merasakan bagaimana jika kepanasan, bagaimana jika kita tidak makan, bagaimana jika kita kelaparan. Nah, dengan adanya hati tersebut, maka orang akan bisa merasakan bagaimana orang lain jika kelaparan, bagaimana jika orang lain merasa tidak nyaman dalam hidup. Nah, dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk saling mengingatkan, saling menyayangi, saling mendoakan. Minimalnya kita mendoakan saudara kita yang kepahitan, ya, yang lagi sakit. Mudah-mudahan baik sakit lahir ataupun batin saudara kita yang pada malam ini tidak bisa datang, Allah mengembalikan menjadi sehat kembali. Yang kurang rezekinya Allah tambah rezekinya, yang sudah memberikan rezekinya untuk disodakohkan, semoga Allah menambah rezekinya menjadi rizqon wasi'an halalan thayyiba, rezeki yang luas, halal dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, ciri orang yang iman kepada Allah itu adalah cinta kepada Nabi dengan membacakan sholawat. Apa itu sholawat?
Sholawat itu doa. Artinya kita berdoa kepada Allah, semoga junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi kepercayaan oleh Allah untuk mensyafaati kita. Sebab kalau Allah tidak ridho, berarti syafaatnya tidak akan diberikan. Mana salah satunya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan meninggal didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu. Pada hari ini tiada lain ingin menyampaikan berita." Berita apa ya Jibril?